Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan syukur Alhamdulillah pada hari ini kita akan segera melaksanakan Badami kolaborasi dengan DMM atau Disduk Capil menyapa masyarakat Kabupaten Kuningan yang kita siarkan secara langsung melalui radio Mega Suara Kuningan dan juga tentu melalui Zoom ini. Pada kesempatan siang hari ini, susunan acara dapat saya informasikan. Yang pertama adalah menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, kemudian doa, dan dilanjutkan dengan sambutan dari Direktur Pendaftaran Penduduk di Capil, dan juga sambutan dari Bupati Kuningan, dan baru dilanjutkan dengan tanya jawab bersama Disduk Capil Kabupaten Kuningan. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja mulai acara ini bersikap hikmat. Kita sama-sama mengikuti lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Dan untuk memulai acara ini, untuk kelancaran acara ini, sama-sama kita dengarkan lantunan doa kepada Bapak Cecep. Kami persilakan. Allahumma rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bidanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka salamatan fil jasadi wa jiyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alina fi syakaratil maut wa nazzata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Cecep. Bapak Ibu hadirin sekalian, acara ini akan segera kita mulai dengan mendengarkan sambutan dari Direktur Pendaftaran Penduduk Dukcapil, Dr. Insinyur David Yama MSc MA. Kami persilakan Pak David. Baik, terima kasih. Suara saya bisa didengar dengan baik. Bagus, Pak. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat semuanya, semoga Ibu Bapak semuanya dapat lindungan rahmat Allah selalu dijauhkan dari semua penyakit termasuk pandemi COVID-19 ini.
dipatuhi protokol kesehatan yang ketat, dan menjadi endemi dan terakhir dari bumi ini. Yang terhormat, yang saya hormati, yang kita muliakan bersama-sama, Bupati Kuningan, salam kenal, salam sehat. Saya termasuk tetangga Bapak, tetangga dekat, karena saya orang Cirebon, Pak. Dekat saja ke Kuningan. Kebetulan saya dipercaya duduk sebagai Direktur Pendaftaran di Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih atas undangannya. Yang saya hormati Kadis Dukcapil Kabupaten Kuningan dan jajaran, serta yang saya banggakan semua ibu bapak yang hadir dalam acara Dukcapil dengar masyarakat yang diacarakan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Kuningan. Pertama-tama tentu dan intinya kita patut panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan ya. Kita bisa hadir di silaturahim di ruangan ini. Yang kedua, permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari Bapak Dirjen Dukcapil. Seyogianya beliau sangat berkenan ketemu Bapak Bupati, ketemu Ibu Bapak semuanya, namun mendadak beliau mengabarkan kepada saya karena saya diminta untuk jadi cadangan karena beliau harus melakukan perjalanan dari Balikpapan menuju ibu kota negara yang akan direncanakan di Pasir Penajam. Jadi minta maaf sebesar-besarnya dari beliau dan kemudian menugaskan kepada kami untuk ikut bersama-sama menjadi keynote speaker di acara Dukcapil menyapa masyarakat. Selanjutnya Bapak semuanya berkaitan dengan acara Dukcapil menyapa masyarakat yang dilakukan Kabupaten Kuningan ini, khususnya Dinas Dukcapil, kami mengapresiasi yang sebesar-besarnya. Ini merupakan satu nilai plus yang diberikan oleh pusat kepada Dinas Dukcapil yang bisa menyelenggarakan acara seperti ini. Nah, bagaimanapun klien kita adalah penduduk, adalah masyarakat yang wajib kita layani, ujung-ujungnya wajib kita bahagiakan. Dan itu semua diatur dalam konstitusi kita. Nah, izinkan saya berbagi, Ibu Bapak semuanya, kenapa ini menjadi nilai plus bagi kita semua, karena salah satunya adalah kita bisa menyampaikan bahwa filosofis Adminduk atau Ditjen Dukcapil dan Dinas Dukcapil seluruh Indonesia bekerja adalah bagaimana menjadikan dokumen kependudukan ini menjadi paling utama, paling terdepan, paling dasar gitu, yang bisa digunakan untuk seluruh hidup dan kehidupan dari mulai lahir sampai mati. Walaupun di dalam regulasi Undang-Undang 23 2014 pelayanan Adminduk bukan pelayanan dasar, memang tidak disebutkan, tetapi untuk menjalankan pelayanan publik pastinya dibutuhkan dokumen admin. Jadi sebagaimana slogan atau jargon yang selalu disampaikan Bapak Dirjen Dukcapil, Adminduk bukan pelayanan dasar, tapi Adminduk dasar untuk semua pelayanan publik. Ini jelas sekali. Ini bisa dibuktikan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, patut kita ketahui bahwa dalam filosofis Dukcapil bekerja sesuai dengan konvensi Montevideo, kami memiliki semangat bahwa seluruh penduduk, kalau dalam hal ini di Kabupaten Kuningan, di setiap pelosok sampai ke tingkat desa yang paling terjauh, di wilayahnya wajib dilayani. Jadi semangat konvensi Montevideo ini, Pak Bupati saya yakin pasti harus tahu, harus mengecek, harus memastikan untuk yang paling jauh sekalipun di kabupaten atau wilayah Kuningan. Semangat itu menjadikan mereka semua penduduk itu harus masuk dalam database pendudukan dalam wilayah Kabupaten Kuningan. Dan itulah tugas pemerintahan.
Nah, ketika itu semua dilakukan dengan benar dan baik, sistemnya bagus, tertata, termanage, terkelola, maka kita akan diakui sebagai daerah yang hebat. Kabupaten Kuningan yang diakui oleh kabupaten kota lain, bahkan diakui oleh pusat, dan ini salah satunya kami akui dengan cara Dukcapil menyapa masyarakat di 8 dinas capil, di 8 kabupaten Kuningan, dilakukan oleh Bupati Kuningan. Ini merupakan wujud nyata kami mengakui kehebatan kabupaten. Karena ini berani untuk menerima koreksi, berani untuk menerima kemarahan penduduk kalau misalnya ada yang salah, berani untuk berubah, berani untuk sopan, berani untuk beretika, karena sifat-sifat pelayanan itu harus disampaikan, harus dilakukan, harus diterapkan. Nah, ini makanya kami mengakui kehebatan DMM atau Dukcapil Kabupaten Kuningan dan Bupati Kuningan melakukan hal ini. Itulah sebagai pengakuan diri dan pengakuan dari yang lain. Nah, Ibu Bapak, tugas kami, tugas negara harus memastikan semua penduduk itu ada dalam database kependudukan, dan itu merupakan basic untuk perlindungan hukum penduduk. Jadi kalau ada masalah apapun, kalau ada bantuan sosial apapun, itu sebagai bentuk perlindungan hukum dan pengakuan negara. Dan tugas kami adalah salah satunya harus datang, jemput bola, door to door dari pintu ke pintu. Nah, satu bagian ini DMM, Dukcapil menyapa masyarakat, bertujuan untuk nanti kalau ada sampai pelosok-pelosok penduduk yang tidak atau belum ada dalam database kependudukan dalam Kabupaten Kuningan, kita akan datang. Itulah makna dari tugas negara hadir dari pintu ke pintu untuk memberikan pelayanan penduduk. Jadi tujuan penyelenggaraan penduduknya adalah memastikan penduduk memiliki identitas, memiliki dokumen pendudukan, memberikan perlindungan status hak-hak sipilnya, menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional, di semuanya ditarik, datanya disimpan ke dalam database nasional, kita punya lengkap sejumlah 273 juta penduduk, kemudian ditertibkan, dikelola, ditata dengan baik, terpadu, terintegrasi, kemudian data itu bisa digunakan untuk pelayanan hukum. Nah, itu semua konsep dalam dasar hukum kita menyelenggarakan layanan adat. Nah, Ibu Bapak, ada 23 output layanan yang perlu kita ketahui, dari mulai biodata, kita berikan biodata penduduk, kita berikan kartu keluarga, kita berikan KTPL, kita berikan KIA, kita berikan surat keterangan kependudukan dari mulai pindah datang, ya, kemudian surat keterangan tempat tinggal, kelahiran, lahir mati, pembatalan, terus sampai kita berikan akta-akta seperti akta kelahiran, perkawinan, kematian, perceraian, pengakuan anak, pengesahan. Jadi kita punya 23 output layanan anak ini. Nah, silakan Ibu Bapak datang atau kontak Dukcapil atau minta Dukcapil jemput bola untuk memastikan bahwa seluruh output ini bisa terlaksana dengan baik dan Ibu Bapak memiliki output-output. Nah, alhamdulillah selamat ini kepada Dukcapil Kabupaten Kuningan, ya. Terima kasih Bapak Bupati. Ternyata kita sudah di angka 102% untuk perekaman KTP elektronik, ya, di Kabupaten Kuningan. Terima kasih banyak, selamat untuk Kabupaten Kuningan bisa mencapai perekaman KTP elektronik lebih dari 100%. Ya. Berarti ada penduduk-penduduk yang bercetak keluar domisili, gitu ya. Ada penduduk yang pindah dari luar datang kita rekamkan, kemudian kita terbitkan KTP-nya, itu menjadi tambahan di atas 100% tadi. Nah, kemudian untuk kartu, untuk ini di layar ini secara nasional alhamdulillah per 15 Januari tahun 2022 itu sudah 99,31% perekamannya. Jadi kalau Kuningan sudah 2,10%, di nasional itu sudah 99,31%. Nah, untuk yang kartu identitas anaknya, kalau nasional sudah 43,1%, sampai per 15 Januari 2022, saya juga ucapkan selamat, terima kasih Pak Bupati,
Kuningan sudah mencapai 38,68%. Ya. Jadi dari dua indikator ini sudah menandakan kehebatan Kabupaten Kuningan. Ya, ada hal-hal yang kurang, nanti kita berkoordinasi, berkonsultasi bersama-sama dengan Dukcapil, kita akan perbaiki kalau ada yang. Nah, Bapak semuanya perlu diketahui, layanan Adminduk sekarang sudah go digital, sudah serba digital. Sebentar lagi kita akan menerapkan yang namanya KTP digital. Karena KTP masih bentuknya fisik, KIA masih bentuknya fisik, tapi di luar itu biodata, surat keterangan, akta-akta, kartu keluarga, itu sudah formatnya digital. Dan ini yang di warna merah itu mulai berlaku, mulai diterapkan sejak 2019. Ya. Nah, bahkan di 2020 sampai sekarang ini sudah mulai intens. Kemarin di Rakornas di Bali bulan bulan Februari kita canangkan di tahun 2022 yang namanya Siap Pusat. Nah, sebentar lagi, atau saya lupa ini, Kabupaten Kuningan sudah dalam program Siap Pusat belum, sudah diterapkan atau bahkan sedang proses penerapan atau belum, saya lupa. Maaf untuk itu, tapi yang jelas semua daerah kabupaten kota se-Indonesia wajib menerapkan Siap Pusat. Yang salah satunya adalah menerapkan KTP digital, KIA digital. Itu salah satunya agenda kita di 2022 ini. Jadi sejarah perubahannya ini dari mulai 1995, 2000, 2003, 2005 sampai 2020 kita mulai menerapkan Siap Pusat. Ya. Dulu SIMDUK, kemudian 2000 Sirap, kemudian 2003 Siap Online, 2005 Siap Terdistribusi, sekarang kita mulai dengan Siap Terpusat. Apa maknanya Siap Terpusat? Masalah kelambatan konsolidasi data kita hindari. Jadi semua transaksi, lahir, mati, pindah, datang, membuat surat keterangan, membuat dokumen pendudukan lainnya, langsung online saat ini juga kalau misalnya transaksi itu dilakukan. Jadi tidak perlu daerah mengirimkan informasi data lagi ke server pusat. Jadi cukup dengan satu server pusat, dan itu semua perubahan transaksi layanan Adminduk langsung online, langsung terupdate. Mengganti pekerjaan dari nelayan ke petani, langsung hari itu juga lembaga pelayanan publik langsung bisa mengakses yang terupdate-nya status pekerjaannya apa. Dari pelajar menjadi S1, menjadi S2, menjadi S3, langsung terupdate bahwa itu sudah S3. Gitu. Jadi seperti itu perubahan-perubahan drastis dari layanan Adminduk. Nah, semua data itu wajib hukumnya dimanfaatkan oleh pelayanan publik. Itulah yang kemudian dikatakan dalam tema hari ini, DMM, Dukcapil, layanan Adminduk merupakan dasar dari semua layanan publik. Karena apa? Regulasinya jelas, pasal 58 ayat 4, Undang-Undang 24 tahun 2013, yang mengatakan bahwa semua hal berkaitan pelayanan publik wajib menggunakan data Dukcapil. Semua berkaitan dengan perencanaan pembangunan wajib menggunakan data Dukcapil. Semua berkaitan dengan alokasi anggaran wajib menggunakan data Dukcapil. Demokrasi wajib menggunakan data Dukcapil, apalagi penegakan hukum, pencegahan kriminal juga wajib menggunakan data. Nah, sekali lagi selamat saya ucapkan kepada Kabupaten Kuningan. Kenapa? Karena ternyata sudah 18 organisasi perangkat daerah atau satuan kerja perangkat daerah, ini selamat Kabupaten Kuningan, sudah menerapkan akses pemanfaatan data Dukcapil Kabupaten Kuningan. Artinya, Bupati begitu aware, begitu concern, begitu perhatian, begitu care terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah di Kabupaten Kuningan agar menggunakan basis data Dukcapil. Alokasi anggarannya pun begitu, perencanaannya begitu, sehingga tepat sasaran. Jadi mau berikan bansos seperti apa berdasarkan data Dukcapil. Mau melaksanakan kegiatan pertanian, petani-petani didasarkan pada data Dukcapil. Nelayan pun begitu. Dan seterusnya, 18 OPD itu sudah memanfaatkan data Dukcapil. Sudah mengakses data. Selamat kepada Kabupaten Kuningan. Ini apresiasi yang tinggi dari kami. Karena daerah-daerah lain baru ada yang 1 OPD, baru ada yang 2. Di Jawa Barat pun belum semua seperti Kabupaten Kuningan. Ya. Nah,
Sebagai bukti secara nasional ini pileg pilpres 2014, 2019 kita gunakan. 2015, 2017, 18, 2020 pilkada gunakan data dukcapil. Bahkan kemarin sensus BPS 2020 menggunakan basis data DAU, DAK, dana desa, bansos, subsidi, verifikasi validasi pelayanan publik lainnya, perbankan, kredit, buat paspor dan seterusnya menggunakan data. Ya memang ada persoalan-persoalan yang harus kita benahi, misalnya data tidak terbaca atau NIK-nya ganda, belum selesai KTP-nya. Itu ada masalah-masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Untuk hal itu silakan hubungi Halo Dukcapil yang ada di background saya. Atau bisa datang kalau masalah di Kuningan ke Dukcapil Kabupaten Kuningan. Kita sudah terintegrasi, solid, komunikasi aktif, akan dikomunikasikan secara aktif oleh Dukcapil setiap daerah di Indonesia dengan Dukcapil. Nah, ini sebagai bukti bahwa sudah ada 59 MOU di tingkat pusat dan sudah ada 4.662 kerjasama antara Dijen Dukcapil dengan lembaga di tingkat pusat dan antara dinas Dukcapil di tingkat daerah, provinsi, kabupaten, kota dengan OPD-nya masing-masing. Tadi ada 2.216 yang tingkat pusat dan 2.428 tingkat daerah. Artinya 18 OPD masuk dalam 2.428. Ya, itu bagian di Kuningan di sini. Nah, jumlah aksesnya kita lihat sebelah kanan udah 7 miliar 790 juta NIK NIK yang diakses oleh lembaga pelayanan publik termasuk OPD. Nah, ini bagaimana sejarahnya, time frame-nya dari waktu ke waktunya, dari mulai 2015 sampai 2022, sehingga kita sudah mencapai 4.662, ini belum update, masih 4.644, jadi 4.662 PKS sudah dilakukan di tahun 2022. Dan jumlah penduduknya terus bertambah dari 2015 sampai 2021 ada 273,8 juta. Sekarang kita punya 273,8. Ini data semester 2 2021. Mungkin Juni nanti 2022 kita update lagi datanya bisa jadi 274 juta jiwa penduduk. Di setiap tahun kira-kira setiap semester kira-kira naik 1 juta. Nah, Ibu Bapak, terakhir saya sampaikan dalam keynote speaker ini perubahan-perubahan apa yang ada dalam layanan Adminduk sudah berubah dari kertas dokumen security menjadi kertas putih dan semua tanda tangan Kadis Dukcapil wajib menggunakan tanda tangan elektronik. Jadi layanan tidak akan bisa dilakukan oleh Dinas Dukcapil kalau tidak menggunakan tanda tangan elektronik Kadis Dukcapil atau Kepala UPT Dukcapil. Ya, ini kewajiban dan ini inovasi yang dilakukan oleh Dukcapil seluruh Indonesia. Dan filenya bisa dilakukan dalam bentuk PDF. Ya, ini dikecualikan KTP sama KIA saat ini ya. Sedang berlangsung untuk digital KTP sama digital KIA. Jadi kalau Ibu Bapak download aplikasi PDDS di iOS atau Android, itu bisa mengecek di barcode-nya yang ditandatangani oleh Kadis. Ini aktif, kalau aktif logonya itu centang gitu, sebelah kiri itu aktif. Kalau dia tidak aktif itu minus, kalau dia tidak valid itu cross. Gitu. Nah, nanti akan ada PIN pengecekan untuk mengecek keaslian dokumen ini apa tidak yang diberikan oleh dinas, oleh Dukcapil. Nah, Ibu Bapak, secara inovasi sekarang terus kita bergerak menuju online, pendaftarannya online, pelaksanaannya juga bisa online melalui WhatsApp atau melalui aplikasi ya. Jadi bisa dilakukan secara online, baik pendaftaran maupun pelaksanaan layanan. Kemudian tanda tangannya sudah elektronik, kertasnya cukup kertas putih, di print out, bisa juga tidak di print out tapi menggunakan file PDF. Dan juga sudah ada anjungan Dukcapil mandiri. Kira-kira itu Ibu Bapak semuanya dari saya, Pak Bupati, Pak Dukcapil Kabupaten Kuningan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Direktur Pendaftaran Penduduk, Dr. Insinyur David Yaman. Ya, luar biasa sekali barusan yang sudah disampaikan.
begitu banyak perubahan-perubahan yang terjadi dari tahun ke tahun, begitu mudahnya sekarang penduduk ini mencatatkan dirinya di negara gitu Pak Ilham ya. Ya. Betul. Jadi sebelum kita tanya jawab, ada baiknya ini berbalas pantun. Sekarang tanggapan dari Bapak Bupati, seperti apa Pak? Ini Kabupaten Kuningan mendapatkan apresiasi dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pak. Silakan kepada Pak Bupati untuk memberikan patah katanya. Silakan Pak. Baik Kang, yang saya hormati Pak Direktur Pelayanan Pendaftaran Kependudukan Kementerian Dalam Negeri, yang saya hormati Pak Davidiana, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, wabil khusus saya juga tempat ini ditemani oleh Pak Kadis Dukcapil Kuningan, Pak Sekdis, dan juga teman-teman yang lain, para Kadin, ya. Dan juga teman-teman dari Mega Suara nih, yang alhamdulillah selamat jumpa kembali ya. Ya, Pak. Terima kasih Pak Direktur atas waktu dan kesempatan yang Bapak berikan untuk kami semua di tengah-tengah kesibukan. Waktu juga sudah menjelang sore yang mungkin sudah saatnya kita beristirahat, tapi dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat kita sudah bersiap-siap lah. Ya, tidak ada kata malas, tidak ada kita nanti dalam kaitan dengan pelayanan. Karena kita sesungguhnya menjadi aparat-aparat yang melayani. Apresiasi dari Pak Dir, saya aturkan terima kasih, karena memang itulah yang harus kami lakukan terkait dengan pelayanan yang paling fundamental, yang paling mendasar bagi masyarakat. Ya, bahkan tidak mengenal jenis masyarakat, tidak mengenal strata masyarakat, tidak mengenal usia masyarakat. Karena sesungguhnya administrasi kependudukan ini adalah sesuatu hal yang sangat fundamental, yang paling mendasar untuk selanjutnya selesainya administrasi pelayanan yang lainnya. Itu yang paling prinsip. Termasuk terima kasih Pak Dir bahwa terkait pelayanan kependudukan sekarang dengan sudah terpadu, dengan sudah tersistematisnya, terkait dengan pelaksananya sudah begitu sistemiknya, sehingga semakin hari terasa sekali kita akan lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Maka pada kesempatan yang berbagi ini, saya sebagai Kepala Daerah juga terima kasih atas inovasi-inovasi yang telah kita lakukan bersama, khususnya kepada Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan bersama seluruh jajaran. Di mana saya melihat tempat ini juga Pak, ini di ruang Pak Kadis ini yang sangat sederhana, namun insya Allah pelayanannya luar biasa. Pelayanan luar biasa. Tadi saya melihat teman-teman kita di lingkungan Dukcapil masih terus bergelut dengan aplikasi-aplikasi dan akan memberikan pelayanan pada masyarakat. Ya, mudah-mudahan ya, masyarakat bisa menjadi terpuaskan dalam rangka mendapatkan sebuah kepastian. Inovasi-inovasi yang kita lakukan sangat luar biasa sekali, termasuk yang tadi saya katakan bahwa administrasi kependudukan kita tidak mengenal strata, kita tidak mengenal jenis, yang semuanya adalah selama yang bersangkutan adalah warga negara Republik Indonesia wajib kita layani. Termasuk anak usia baru lahir pun, ya kita sudah berikan. Ya, diberikan dengan apa? Ya, perubahan kartu keluarga. Bahkan ini salah satu inovasi yang sangat luar biasa. Laki-laki dan wanita yang melaksanakan pernikahan pun begitu selesainya pengucapan akad nikah, ijab kabul, ikrar sehidup semati, itu langsung sudah kita siapkan sebelumnya. Ya, di mana dalam dalam KTP-nya sudah dipersiapkan perubahan status yang tadinya lajang menjadi menikah. Itu langsung Pak? Langsung diberikan, dan kita sudah melayani ini sudah beberapa kali. Berarti saya boleh Pak kalau nikah Oh boleh, lagi, tapi jangan nikah lagi ya. Nah itu, diantaranya itu, belum lagi yang lainnya. Termasuk salah satu yang kematian. Ya, yang kematian pun kita secara otomatis sudah langsung delete dalam data-data kependudukan.
Nah, itulah sekelumit yang kita lakukan terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat kami. Mudah-mudahan nanti seiring dengan kemajuan zaman, seiring dengan dinamika sosial kemasyarakatan yang semakin dinamis, termasuk dengan perkembangannya ilmu pengetahuan yang menghasilkan teknologi, semuanya ini bisa kita manfaatkan dalam memudahkan, mempercepat pelayanan kepada masyarakat, khusus terkait dengan administrasi kependudukan, ya, administrasi personal, ya, untuk kedepannya bisa menyelesaikan bisa mendukung suksesnya aktivitas-aktivitas yang lainnya. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Mega Suara nih, ya, dan juga terima kasih kepada teman-teman, sahabat-sahabat yang mungkin mengikuti kegiatan ini melalui Zoom. Walaupun sangat prihatin, COVID-19 masih ada dan terasa, tapi insya Allah semua persiapan dalam rangka penanganan COVID-19 di Kabupaten Kuningan khususnya sudah kami persiapkan. Barangkali itu yang saya sampaikan, selalu bersemangat, tetap dalam wilayah pengabdian kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi Bupati. wabarakatuh. Kawan-kawan semua mungkin mengingat ini Pak Kadis izin bahwa mungkin karena kesibukan dari Pak Bupati, kemudian juga dari Bapak Direktur, mungkin kita bisa buka sementara ini tanya jawab dulu ya Pak Kadis ya. Nanti baru penjelasan dari Pak Kadis. Mohon maaf Pak Bupati, di sini juga hadir di Zoom ini ada dari kecamatan-kecamatan, seluruh kecamatan, dari desa, ada rumah sakit umum dan daerah, dari masyarakat umum pun hadir. Oke, baik, kita langsung saja buka sesi tanya jawab. Pak Direktur masih bersama kita ya Pak? Pak Yudi masih bersama kita? Pak David. Pak David, sorry. Masih bersama kita Pak David ya. Baik. Dari teman-teman semua yang hadir hari ini, dari pihak kecamatan ataupun dari desa atau dari masyarakat umum, dari pihak rumah sakit dan lain sebagainya, silakan kalau ada yang ingin bertanya, langsung lambaikan tangan. Nanti akan dibukakan line-nya. Ada yang ingin bertanya? Bisa langsung kepada pertanyaan, langsung ke Atau Pak Kepala kepada Dinas, Bapak atau ke Pak Bupati Pak juga Bupati. bisa langsung. Silakan. Bila ada pertanyaan langsung atau di chatnya mungkin belum ya. Dibuka saja chat. Chatnya dibuka, ada? Oh ini, ini. absen ya. Oh, absen ini. Ini absensi. Oke. Atau satu mungkin Pak, Ya, yang saya ingin sampaikan kepada Pak David. Mohon maaf tapi ya Pak, ini bukan keluhan, tapi ini yang sering menjadikan kesulitan kami dalam rangka memberikan pelayanan pada saat kami kehabisan belangko. Oke. Dan David. untung kemarin saya punya sahabat-sahabat kita lah, sesama penyelenggara pemerintahan, teman kabupaten kota yang lain. Kemarin sampai kita pinjam ke kabupaten kota yang lain gitu ya. Mudah-mudahan ya hal ini, dan ini biasanya agak sering terjadi. Itu Pak David, barangkali mohon maaf Pak David. Mungkin bisa dijawab Pak David, silakan. Golden memory nih Pak, masalah belangko Pak. Kebetulan Pak Bupati saya di belangko bahasa Indonesia. Kebetulan sekali. Dan memang sebenarnya secara anggaran karena pola sudah siap ya, sudah selesai semuanya. Ini ada sedikit masalah administrasi yang belum beres, Pak Bupati. Jadi secara hukum administrasinya perlu diselesaikan dulu ya. Ini mungkin perlu waktu sedikit lagi. Mudah-mudahan paling telat Maret ya, paling telat awal Maret saat kita sudah punya belangko lagi. Ya. Kalau paling cepat ya ekspektasi kami minggu besok itu sudah. Insya Allah, alhamdulillah. Jadi, mohon maaf, ini sebenarnya saya lagi sibuk urusin itu juga. Jadi udah energi waktu ini cukup banyak. Ini sampai saya datang ke Bali Rakernas itu
pas hari hanya saja bisnisnya dan pulang juga harus cepat karena menyelesaikan persoalan administrasi yang harus selesai. Itu Pak Bupati, jadi sementara ini sudah ada kebijakan dari Pak Dirjen, bisa dilakukan pinjam meminjam dulu ke Baik. tetangga Kabupaten Cirebon atau Kota Cirebonnya yang dekat. Itu kalau tidak ada sama sekali juga memang habis, kita boleh dikeluarkan suket selama 14 hari ke depan. Jadi Ya. suket saja cukup selama 14 hari ke depan. Surat keterangan 14 hari. Mudah-mudahan tidak sampai pertengahan bulan Maret sudah punya takut awal Maret. Itu Pak Bupati. Terima kasih Pak Dir. Mohon maaf. Sama-sama. Terima kasih Pak Direktur Pendaftaran Penduduk, Pak Dr. Iso David Yama. Ini masalah belangko kan? Ya. Pinjam. Ya, kalau pinjam. itu kan pinjam. Tapi ada terus yang Ada dipinjamin. terus yang dipinjamnya. Aha. Ya saya kurang tahu ya apakah kita yang terlalu cepat pelayanan. Tapi tadi terima kasih kita diperkenankan. Komunikasi Kadis Pro sama Ya, saya Pak. kebutuhan di Jombang. Alhamdulillah kemarin baru ngambil 4.000 keping dari kami. Ya, Kayaknya kalau sampai akhir adalah harga yang tidak habis-habis sekali. ya. Terima kasih Pak Dir. Terima kasih. Jadi mudah-mudahan Maret ya, untuk kawan-kawan juga yang mungkin pengetahuan juga untuk teman-teman di kecamatan dan di desa, bahwasannya memang saat ini untuk masalah belangko ya Pak Kadis ya, memang kita masih mengalami defisit, sehingga mungkin bisa menerangkan kepada masyarakat dengan memberikan suket sementara surat keterangan. Itu mungkin Pak Direktur juga ya, yang solusinya seperti itu. ya solusinya. Kepada teman-teman yang lain di desa atau di kecamatan, silakan mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Bupati atau kepada Bapak Direktur. Itu ada yang tangan itu. Ya, oke. Itu Ya, Pemdes Cipakem. Cipakem ya? Ya. Ya, Pemdes Cipakem, mangga. Silakan. Perkenalkan Pak, namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Direktur, Pak Bupati, juga Pak Kadis dan semua pejabat juga tempat yang hadir mengikuti kegiatan pembimbingan ini. Perkenalkan nama saya Arman, saya Sekdes Cipakem. Oh, Sekdes. Ada dua hal Pak, yang ingin kami tanyakan dan juga kami ingin sarankan. Yang pertama, tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati kaitan dengan kadang-kadang terjadi kelangkaan belangko KTP, tadi sudah dijawab. Kemudian yang kedua, mungkin tidak gitu, ini kaitan dengan kualitas Pak, kualitas belangko KTP, karena mayoritas terutama di desa kami saya sering menerima bahwa banyak sekali kerusakan di KTP Pak. Halo? Ya, silakan terus, Pak. Silakan, Pak. Jadi banyak sekali kaitan dengan plastik yang nempel ke KTP itu cenderung cepat sekali Pas. copot Pak. Ya, cepat copot. Oke. Dicopot, sehingga kadang-kadang yang tertinggal hanya itunya saja, sedangkan mau mengalami pergantian tadi ada semacam kelangkaan dan sebagainya. Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua, ini masukan Pak untuk Pemda Kabupaten Kuningan kaitan dengan pelayanan di Kabupaten Kuningan. Saya yakin kalau pelayanan sudah cukup luar biasa Pak. Cuma memang kalau kaitan dengan keramaian, memang di sifat itu sangat ramai sekali Pak. Kadang-kadang numplek semua di dinas. Mungkin kalau suatu saat mungkin Pemda ada rezeki, mungkin kantor bisa diperluas mungkin Pak, maksud saya seperti itu. Insyaallah. Karena memang saya sering di situ bisa sampai kalau memang hari-hari sibuk itu luar biasa antriannya Pak. Itu mungkin karena animo masyarakat sangat luar biasa kaitan dengan administrasi pendudukan, sehingga mungkin itu juga perlu ditingkatkan lagi Pak kaitan dengan perluasan agar tidak apalagi sekarang kita masih dirundung dengan COVID-19, tentu saja jarak itu mungkin perlu diperhatikan. Itu mungkin Pak saran dari kami. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Arman, Sekdes Cipakem. Yang pertama mengenai kualitas belangko KTP mungkin langsung dijawab oleh Pak Kadis ya. Nanti yang berikutnya nanti ya. Langsung dijawab saja Pak Kadis mengenai kualitas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon izin Pak Direktur nanti bisa menambahkan mungkin jawaban terkait dengan kualitas. Boleh. Pak Bupati, mohon izin. Terkait dengan keberadaan KTP yang sekarang masih bersifat fisik, ini memang menjadi kendala karena mereka ditempatkan sangat baik di dalam dompet. Di mana dompet itu sendiri dibawa setiap hari kemanapun, bahkan jika perlu apapun akan keluar masuk. Inilah yang menyebabkan salah satu penyebab kerusakan. Sehingga besok KTP itu seperti apa yang digambarkan tadi Pak Direktur adalah digital atau digital ID. Insya Allah dengan digital ID ini tidak akan lagi ada yang namanya kerusakan KTP. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan antrian, kami mulai 17 Januari kemarin sudah membuka layanan online Sipanduk. Sehingga ini satu upaya untuk mengurangi kerumunan. Jadi sekarang masyarakat bisa online. Dan ke depan sesuai dengan arahan Pak Direktur Dapduk dan Pak Dirjen, bahwa pelayanan kependudukan ke depan harus sampai ada di level desa. Nah ini mungkin Pak Ulis, Cipakem yang cukup jauh dari Kuningan, mudah-mudahan sama tadi ada rezekinya, bisa memberi perlengkapan dan nanti bisa ada akses ke Cipakem sehingga Cipakem bisa memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Mohon izin mungkin Pak Direktur, ini mohon penjelasan terkait dengan pelayanan di desa. Itu saja karena ini baru di launching kemarin tugas ini pada saat Rekornas di Bali. Itu mungkin mohon izin Pak Dirjen untuk menjelaskan terkait dengan pelayanan di desa Pak Dirjen. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Direktur Turun Jembuk ya. Itu sekali yang disampaikan arahan kami dari itu, karena juga Pak Bupati sudah sampaikan tadi, itu sekali sampaikan bagaimana kita itu bisa lebih mendekatkan pelayanan yang paling basic, paling bagus. Nah, salah satu strateginya adalah bagaimana meningkatkan pelayanan admin itu tingkat desa. Di samping itu paralel itu kita lakukan adalah literasi untuk penduduk melek IT. Jadi ini harus berjalan beriringan. Penduduk diliterasikan terus secara intensif bagaimana membiasakan terhadap IT di tengah-tengah industri 4.0 dan 5.0 ini, yang semua layanan serba online, dan nanti ke depan KTP-nya sudah mulai dengan KTP digital, bagaimana mengoperasionalkannya, kemudian mengelola pelayanan publiknya, ini terus. Kita akan menghadapi situasi seperti itu, dan untuk itu perlu peranan Pak Bupati dan jajaran sampai ke tingkat desa, meliterasi penduduk untuk itu. Nah, berkaitan dengan layanan yang sifatnya masih manual gitu ya, itu perlu tetap dilakukan. Silahkan dilakukan oleh Dukcapil untuk menyediakan layanan sampai ke tingkat desa. Prinsipnya adalah layanan admin di tingkat desa menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan dinas Dukcapil. Itu prinsip. Ya. Jadi ada keluh kesah, ada tidak bisa mengakses ke kabupaten terlalu jauh, ongkosnya terlalu mahal, resikonya terlalu tinggi, ya cukup datang ke desa. Nah, nanti di desa ada petugas satu misalnya operator yang memang sudah dididik sedemikian rupa, atau bahkan ada pejabatnya misalnya, silakan saja ditentukan oleh Pak Bupati, atau menggunakan petugas desa. Kalau memang itu tidak bisa, silakan itu dibicarakan, disesuaikan dengan regulasi. Nah, poinnya adalah menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan desa. Nah, bahkan di banyak daerah Pak Bupati itu maaf, saya nggak tahu Kabupaten Kuningan karena saya belum pernah ke sana, karena belum pernah diundang juga oleh Pak Kadis ya Pak Bupati, saya belum pernah ke sana jadinya. Di Ogan Ilir itu Pak Bupati saya ambil contoh, karena saya kebetulan Korwil 1 se-Sumatera, jadi saya satu ambil contoh, jadi juga banyak di Sumatera. Ada 220 desa yang ada di Ogan Ilir, 110 desanya setengahnya itu kemarin di launching sudah online layanan admin. Ya. Jadi petugas desa ditempatkan di sana untuk membantu layanan admin di SK-kan oleh Pak Bupati. Jadi dia punya 2 SK, SK untuk tugas
sebagai petugas desa dan petugas untuk layanan admin, itu mengikuti Permendagri 119 tahun 2017. Nah, petugas itu sudah dibekali dengan jaringan komunikasi data atau internet yang sifatnya private, menghubungkan antara aplikasi yang ada di tingkat desa dengan dinas dukcapil di kabupaten. Jadi online di sana, upload dokumennya online, kemudian PDF-nya sudah ada scannernya, kemudian komputernya ada, printernya ada, bahkan membantu membuatkan email oleh si petugas itu. Kalau masyarakat tidak punya, dibuatkan email bisa. Itu sudah jalan di sana. Jadi petugas datang ke penduduk datang ke petugas operator itu memberikan syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pelayanan apa misalnya, kemudian mengisi formulir langsung di aplikasi itu, tanda tangannya sudah di PDF-kan, diuploadkan PDF-nya, kemudian dikirim ke Dinas Dukcapil Kabupaten Ogan Ilir. Nanti petugas di Kabupaten Ogan Ilir memproses, mengirimkan hasilnya ke email yang sudah disiapkan oleh petugas operator tingkat desa. Nanti penduduk tinggal dikomunikasikan, ini email Anda sudah diberikan hasil output dokumen aktif. Jadi penduduk bisa membuka sendiri di rumah atau memprint out datang ke desa. Nah, itu sudah seperti itu. Saya nggak tahu di Kabupaten Kuningan apa sudah seperti itu atau belum. Gitu ya. Mudah-mudahan sudah seperti itu. Saya yakin sudah seperti itu. Baik. Nah itu. Ya. Baik, terima kasih Pak David dan juga kesediaan Pak David serta Dirjen Kependudukan untuk memberikan bantuan minimal komputer lah bagi berapa desa di kita, Pak? Pak, iya Pak, loh tadi kan sesuai dengan kayak di Ogan Komering Ya, Ulu. 331 desa, 15 kelurahan, Pak. Tuh, Pak. Ya, Pak, ya. Dan Terima kalau- kasih, Pak. Pak David mau membantu loh, Pak. Bukan, di Ogan Ilir itu semua dari APBD, tidak ada dari Waduh. Insya Allah, Pak. Insya Allah, Pak. Untuk bukan memberikan dari Dirjen ya, Pak? untuk memberikan pelayanan terbaik, mudah-mudahan Kabupaten Kuningan ya maksimalnya tahun depan kita akan memulai seperti itu, Pak. Terlebih lagi Kuningan juga kan wilayahnya geografisnya cukup berbukit-bukit, Pak. Iya, bukit. Nah, walaupun tantangan yang lainnya masih ada beberapa desa, kurang lebih 30 desa yang masih blank spot. Nah, itu juga salah satu tantangan bagi kami. Insya Allah, Pak, mudah-mudahan kami bisa melaksanakannya dalam rangka memberikan pelayanan terbaik. Termasuk ya saya yakini bahwa ke depan ya kalau sistem ini terus berlangsung, sistem aplikasi ini sudah berjalan di mana-mana, seperti tadi ada keluhan, kerusakan KTP ya, itu karena mungkin perawatannya yang tidak apik ya. Yang kedua, ke depan sudah bisa menggunakan KTP elektronik, Pak. Ya. Ya, digital, Pak. Digital ID. Seperti halnya sekarang dalam rangka penanganan COVID ada vaksin peduli, aplikasi peduli lindungi, dan itu kan salah satu bukti kesungguhan kita telah melaksanakan vaksin. Nah, itulah. Oke, baik. Termasuk kedepannya seperti itu mungkin. Terima kasih. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kami mohon maaf, baru saja kami mendapat kabar bahwa Pak Bupati masih harus menghadiri acara lainnya. Pak Kadis, mohon maaf, jadi mungkin Pak Bupati. Kemudian juga untuk Pak Direktur, Pak David, kami juga... Saya juga izin pamit ya. Oh, Bapak juga harus pamit. Baik, baik Pak. Terima kasih Pak banyak. Dir, sebelum pamitan, kapan ya kita bisa bertemu secara fisik, Pak? Iya Pak, ayo Pak. Saya ngundang Bapak di Kuningan, Pak. Ayo. Sekaligus napak tilas ke Cirebon, Iya Pak, ke walaupun Cirebon Pak. masa Pak 30 km Bapak belum pernah ke Kuningan ya Pak ya. Oh Pak. Nanti saya perkenalkan ya perubahan-perubahan pembangunan Kabupaten Kuningan yang sudah baik Pak, lumayan Pak, insya Allah. Oh, ya. Salam juga buat Pak Menteri Pak. Ya baik, terima kasih untuk Bapak David Yama, Direktur Pendaftaran Penduduk Dukcapil. Kemudian juga terima kasih untuk Bapak Bupati yang sudah hadir dalam DMM ini atau di Dukcapil Menyapa. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum untuk Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Ya, acara kita lanjutkan kembali, tetap Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang masih ada di ruang Zoom ini. Silakan untuk yang ingin bertanya kembali kepada
Bapak Yudi. Atau Pak Yudi menyampaikan dulu Pak, Ya, mengenai pemaparan dulu dari Pak Yudi terkait dengan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan. terima kasih, Kang. Kita melanjutkan mungkin informasi terkait dengan pelayanan. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Direktur, juga oleh Pak Bupati, bagaimana pelayanan adminduk di Indonesia dan juga di Kabupaten Kuningan. Kami sedikit akan menyampaikan, kalau bisa mungkin rekan-rekan dari Mega Suara bisa menampilkan share screen. Ya, ini. Nah, inilah mungkin gambaran sebagaimana tadi. Kita masuk ke layar berikutnya. Bahwa adminduk ini ada dua pelayanan, yaitu pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil. Kemudian outputnya pada screen berikutnya, ini ada 4 jenisnya, yaitu data kependudukan, terdiri dari data perseorangan dan data agregat. Kemudian dokumen kependudukan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur bahwa ada 23 jenisnya, kartu 3 jenis, yaitu KTP, KIA, dan kartu keluarga, sementara ada 14 surat dan 6 akta. Tadi sudah disampaikan jelas rinciannya oleh Pak Direktur. Berikutnya, share. Ya, inilah gambar identitas kependudukan dari masa ke masa. Nah, tinggal dipilih nih rekan-rekan masyarakat atau penduduk Kuningan. Mau yang mana nih, dari mulai zaman Belanda sampai dengan sekarang ini seperti inilah. Belanda kayak surat nikah ya Pak? Nah, seperti itu. Ini sebagai gambaran dari identitas penduduk dari masa ke masa. Berikutnya, besok. Nah, besok gambaran identitas kita kependudukan ini digital. Berada pada smartphone kita atau di Android kita. Ini besok, karena Kuningan sekarang sudah termasuk 58 kabupaten kota percontohan untuk SIAK terpusat. Jadi ini besok ini identitas kita akan berada di smartphone. Selanjutnya, nah ini tadi udah disampaikan oleh Pak Direktur, dilewat saja Pak, untuk SIAK sejarah ini. Nah ini, 23 dokumen kependudukan yang dicetak pada kertas putih, ini ada barcode-nya. Barcode ini bisa dibaca dengan smartphone kita. Menggunakan kamera dengan mengaktifkan QR-nya juga bisa, atau menggunakan aplikasi QR scanner. Jadi itu bisa terbaca, itu barcode yang ada di tanda tangan kepala dinas itu bisa dibaca. Itu untuk yang baru keluar ya Pak ya? Yang baru. Yang sekarang dari sekarang. mulai 2019 ke sini udah ada barcode-nya, itu udah bisa. Kalau seandainya masih punya yang lama, Yang lama masih tetap berlaku, Oke. ketika masih tidak ada perubahan, baiknya disesuaikan. Karena ini udah sistemnya udah digital, Pak. Formatnya sudah digital, ditanda tangan elektronik dan ada barcode-nya. Ya. Berikutnya untuk yang kartu. Ini tadi udah disampaikan oleh Pak Dirjen, Pak Direktur, terkait dengan perubahan-perubahan kertas putih, kemudian TTE dan QR Code, dan file PDF diberikan ke masyarakat melalui email. Lanjut Pak. Nah, ini tadi udah disampaikan juga oleh Pak Direktur tentang cek keaslian. Ini barcode ini bisa dibaca, nanti muncul seperti ini Pak. Dokumennya aktif, ada contreng hijaunya, tidak aktif perboden, kemudian ada cakram merah untuk yang tidak valid. Lanjut Pak. tidak aktif itu apa Pak maksudnya Pak? Tidak aktif itu posisinya selama ini datanya statis gitu, tidak ada perubahan dan tidak tercatat di ini. Iya. Oke. Nah kemudian untuk KTP dan KIA, KIA ini adalah KTP bagi penduduk berusia di bawah 17, itu ada NIK. Nah NIK ini, slide berikutnya, NIK ini adalah kode unik. Kode unik. Ada 16 digit dengan arti-arti tertentu. 6 kolom pertama itu kode wilayah, 6 kolom berikutnya tanggal lahir kita, kemudian 4 digit terakhirnya itu adalah nomor urut. Jadi teman-teman harus masyarakat Kabupaten Kuningan harus tahu persis bagaimana 16 digit ini. Ya, untuk Kuningan, untuk yang kolom kedua pertama itu 32, artinya Jawa Barat. Yang kuning 08, itu Kabupaten Kuningan, 08. Nah, kemudian
dua kolom terakhir itu kecamatan, kode kecamatan 01, 02, 03 dan sebagainya. Kemudian tanggal lahir, ini ada unik bagi yang berjenis kelamin perempuan. Kalau perempuan? Perempuan itu tanggal lahirnya ditambah 40. Untuk membedakan laki-laki perempuan itu berada di tanggal lahir. Oh. Jadi tanggal lahir yang laki-laki apa adanya, untuk yang perempuan tanggal lahir plus 40. Jadi kalau Nah, itu tanggal 10 dia akan tercetak 50. 50. Oke. Gitu. Jadi bahwa itu menandakan jenis kelamin. Berikutnya. Nah ini maklumat pelayanan kita mudah, murah, cepat. Mudahnya persyaratan itu sekarang sedikit dan bisa dibaca dari QR code. Jadi QR code yang di samping ini itu adalah persyaratan bagi jenis-jenis permohonan. Jadi tinggal diklik dibaca dengan kamera Android kita, maka itu akan muncul syarat membuat KK apa, membuat KTP apa. Tapi insya Allah syarat ini mudah. Syarat utamanya adalah kartu keluarga. Kemudian murah, ini tiada biaya atau 0 rupiah atau gratis bahasa ininya. Kemudian cepat, ini sesuai dengan peraturan nomor 19 tahun 18 bahwa pelayanan di Adminduk ini paling cepat 1 jam, paling lambat 24 jam. Paling cepat 1 jam, paling Paling lambat lambat 24 jam. Oke. Nah, ini jadi untuk pelayanan mudah, murah, cepat ini seperti itu penjelasannya. Berikutnya, slide berikutnya. Nah ini alhamdulillah, karena kerja keras dari teman-teman dengan penuh profesional, semangat, alhamdulillah Kuningan mendapat beberapa penghargaan, baik dari Pak Direktur Jenderal, dari tingkat provinsi, dari Pak Bupati, dari Pak Presiden melalui staf khususnya, dan foto yang paling kanan itu bukan Charlie Van Houten, tapi itu adalah rekan-rekan dari Transpuan. Oh. Transpuan itu apa tuh, Pak? Ya, transgender, Oh, Pak. Transpuan. Oh, sudah melayani, Pak ya? Kami sudah melayani mereka. Punten ada berapa? Kemarin Kurang lebih? 52, Pak, Banyak di ya? Kabupaten Kuningan. Oh, Nah ini, Transpuan ini. mereka memberikan ucapan terima kasih dengan memberikan pandel kepada kami. Oke. Ini penghargaan dari transgender Kabupaten Kuningan. Berikutnya, slide berikutnya. Nah ini inovasi-inovasi yang ada di Kabupaten Kuningan. Program Pulpen PNS kemarin ikut kompetisi inovasi Jawa Barat. Nah kemudian Paduka itu bekerja sama dengan KUA Pusaka Ciawi Gebang. Ini menjadi percontohan tingkat nasional. Ciawi Gebang. Kemudian si Kuda Cepat kemarin ikut Anugerah ASN 2021, walaupun tidak menang tapi ikutlah. Ya, sebagai partisipasi, oke. ya. Berikutnya, Si Panduk tuh Pak yang tadi Bapak sebutkan mengenai apa? Pak, si Panduk ini online yang sekarang Pak untuk membantu pendekatan. Nah ini Oke. foto-foto kegiatan tadi Pak Bupati menyampaikan tadi yang menikah diberikan Langsung Langsung kartu dapat. keluarga dan KTP sesuai dengan ininya. Yang Kemudian lahir. juga kami memberikan layanan di lapas tuh, foto yang paling Mana kanan. Pak lapas? Di Jadi atas. Oh, kanan. narapidana yang ada di sana sebanyak 346 kami layani ke pendudukannya, direkam, kemudian juga diberikan Selama administrasi. domisili mereka di Kabupaten Kuningan, Pak. Domisilinya sesuai dengan tempatnya Pak, Oh, tapi sesuai. direkamnya kemarin oke. di Kabupaten Kuningan diberikan pelayanan. Ya. Juga kepada KIA dan kepada yang sakit dan lain sebagainya kami kunjungan ke rumah. Berikutnya Pak. Nah ini 2022 program yang menjadi target kami di Kabupaten Kuningan, perekaman KTPL 99,3%, peningkatan cakupan penerbitan AK 97%, penertiban pencatatan pelaporan kematian, ini aktanya harus 100% dari yang dilaporkan, peningkatan cakupan KIA 40%, dan ini yang terbaru, pendataan dan penerbitan dokumen bagi penduduk non-permanen. Apa itu Pak? Nah, jadi penduduk-penduduk yang selama ini tinggal di Kuningan menggunakan KTP luar kota, ke depan wajib pindah ke Kabupaten Kuningan KTP-nya. Selama dia tinggal atau? Selama dia tinggal di Kuningan. Oh, Misalnya, punten, saya Pak, misalnya dari Bogor. dari Bogor, tinggal tinggal sementara di Kuningan, bekerja di Kuningan, sini. wajib Oh. pindah ke Kuningan, punya KTP Kuningan. Jadi harus ada proses pindah.
Oh. Contoh-contohnya pejabat-pejabat lain yang vertikal, misalnya Pak Iya. Kapolres, Pak Dandim, Ketua Oh, Pengadilan, gitu. Ketua Kepala Lapas, dan sebagainya. Selama ini kan KTP-nya mesti KTP luar. KTP, Iya. iya. Nanti wajib menjadi penduduk Kuningan. Nah, ini dengan istilah penerbitan dokumen penduduk non permanen. Ini Nah, tahun ini akan tahun dilaksanakan, ini Pak? mulainya, karena ini dari pusat. Nah, ini untuk mendukung program ini kita insya Allah ada inovasi-inovasi pendukungnya. Berikutnya, inovasi berikutnya ya ini, untuk peningkatan perekaman KTPL, kita pusaka U17. Yaitu Jadi akan ada perekaman untuk anak sekolah usia 17 tahun. Jadi nanti kita akan turun ke sekolah-sekolah, Oh, khususnya ya, SMA, SMK. bagus, bagus. Beda MA. sama KAIA Pak nanti? Sama KAIA tadi beda? Enggak, Beda, itu kan untuk beda. anak Kita di hanya bawah. perekaman untuk menjelang KTP. Oh, Nah, menjelang. Oh ini ya, menjelang. oke. Oke. Kemudian untuk yang kelahiran kita punya panutan, Hmm. pelayanan pasca persalinan. Kemudian untuk akta kematian pasti pelayanan setelah kematian. Kemudian untuk KIA kita kerjasama dengan sekolah ada yang namanya Kiat Sukses, Kartu Identitas Anak Terpadu bagi siswa untuk kelangsungan sekolah. Wis. Dan untuk yang tadi, yang penduduk non permanen kita punten Punten namanya. pelayanan kependudukan untuk penduduk tidak permanen. Permanen. Oh, Ya, ini. punten we Bapak Nah, kudu diganti jadi punten itu KTP-na. permisi lah gitu kalau untuk usaha. Sekalipun Pak Kapolres. Ya, siap. punten Nah, we. terima kasih. Mungkin inilah gambaran dan rencana tahun 2022. Terima kasih. Dan bila mana ada keluhan-keluhan terkait dengan KIA, NIK, dan lain sebagainya, KTP, NIK, dan sebagainya, di belakang sebagaimana tadi disebutkan oleh Pak Direktur, itu ada kontak-kontak aduan dari ini yang sudah ditayangkan. Itu Baik. aja mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kadis. Ini mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya kepada Pak Kadis untuk sore hari ini. Silakan. Ya. Dari para peserta Zoom meeting kita, ada lebih dari 30 ya yang hari ini ikutan di Zoom meeting. Lebih tadi. Ya, silakan ada pertanyaan-pertanyaan seputar apa yang sudah dilakukan oleh Disduk Capil atau apa yang akan ke depan kira-kira akan menjadi problem atau kendala di masing-masing kecamatan Atau ada usulan. Ya, Mangga. silakan. Pengalaman di masing-masing desa atau kecamatan. Atau mungkin ini dari rumah sakit juga. Ada yang ingin bertanya? Tadi Pak Andrik ya katanya mau nanya-nanya ya. Pak siapa Oke. tadi namanya? Pak Andrik. Ya, silakan tadi Pak Mekarsari. Nah, itu. Maleber Pemdes ya. Mekarsari ya. Ya. Baik, silakan. Dengan Pak siapa, Pak? Perkenalkan diri. Halo. Belum ada suaranya. Sebentar. Mungkin. Bapak sudah di Ya. coba. Pemdes Mekarsari. Nah, ya silakan, Pak. Belum kedua. Ada, Pak, ada, Pak. Oh, ditutup pintu. Oh, sok mangga, ditutup. Oh iya. Hujan, ditutup dulu pintunya. Silakan dari Mekarsari, pemerintah desa Mekarsari. Agak keras, Pak. Kebetulan di sini hujan deras, Pak. Halo. Tidak terdengar, Pak. Tidak terdengar, Pak. Kok di situ? Bukan dari situnya, Pak. Mungkin Bapak Mungkin belum mic-nya sama sekali mic-nya nggak belum, suara. Pak. Mikrofonnya sudah, Pak. Mikrofonnya sudah ditekan, Pak. Enggak, dia udah unmute. Tapi memang Udah nggak unmute, tapi ada belum ada suara. Oh, Udah unmute. Oke, coba kita yang lain ya, sambil nunggu ya. sambil nunggu yang lain mungkin ada dari mana? Dari Ciwaru, barangkali Kecamatan Ciwaru yang juga mengangkat tangan. Lagi udut. Kecamatan Iya. Ciwaru, tadi enggak? BRI Kuningan juga ada, kita lihat. Kemudian dari mana lagi? Ya, kita coba lagi Pak Mekarsari coba, Pak. Ya, Baru hadir Pak Ciwaru. Siapa, Pak? Ciwaru. Oh, Ciwaru dulu ya. Oke, Ciwaru. Silakan, dengan siapa Bapak diperkenalkan? Kecamatan Ciwaru. Ah, ya silakan Pak. Cuma absen aja dulu Pak. Absen aja Ya. dulu. Absen Ya. aja dulu. Ya, silakan Pak.
Oh, belum juga. Ciwaru belum juga. Mekarsari sudah ada suaranya? Oke, kalau nggak kita aja deh yang nanya dulu. Hah? Ada sebenarnya tapi mungkin kesulitan ini ya. Mic-nya belum. Mic-nya belum ada ini sebenarnya. Pakai mic. Tidak keluar ya suaranya ya. Mekarsari. Kau tahu Pak dengan Ciwaru Enggak, atau ini enggak ya? Pemdes ini. Oke, kita coba yang lain ya, sambil mencoba yang lain. Itu pertanyaan ada tuh. Ada nggak tuh di Ada tuh pertanyaan di bawah sini? tadi. Nah, ini. Nah, ini nih ada, nah itu. Mau tanya ini ternyata sudah disampaikan oleh Pak Bupati. Oh, udah, Oke. berarti udah terjawab. Kemudian Bukit Dula, mana itu? Dukuh Badak. Badak sudah Ya. hadir. Terima kasih. Kemudian siapa lagi nih? Pemdes. Oh ya udah. Sudah semua terjawab tadi ya. Pertanyaan seputar KTP tadi. Nah itu apa itu? Taraju. Taraju. Ya, Ya, silakan sudah, Taraju. silakan. lanjut nih. Pemdes Ini, Taraju. Iya, dengan siapa Pak? Bapak Darmedi, Sekdes Taraju, Pak. Ya, Sekdes silakan. Taraju ya. Silakan Pak Sekdes. Darmadi ya Pak Darmadi ya. Darmedi. Darmedi. Silakan Pak Sekdes. Darmedi. Ya, langsung aja ya, Pak ya. Ya, Ya, mangga, langsung, mangga. Pak. Langsung ke Pak Kadis. Ini yang sering, bukan sering lah, sering Pak, ya sering juga bisa dikatakan. Jadi ada warga yang memasukkan anggota baru ke kakak, ke keluarga, cuma mau digunakan untuk BPJS, itu kakaknya udah kecetak, sudah, cuman di online di BPJS belum bisa aktif gitu Pak katanya. Jadi atau yang pindah dari luar, kemudian pindah ke Kuningan, ke Sinyagung, pas dipakai tidak segera aktif, gimana itu Pak? Sering kejadian seperti itu. Jadi artinya sudah ditambahkan namanya di kartu keluarga, tapi Ya. saat digunakan di BPJS tidak aktif. Ya Pak. Baik, Oke. ada lagi Pak? Ada Sudah, lagi? itu aja. Itu saja. Oke, terima kasih Pak. Langsung oleh Pak Kadis mungkin Ya. dijawab. Terima kasih. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Direktur bahwa ketika SIAK terpusat, maka data ini akan segera. Memang betul, dulu ketika kami masih menggunakan SIAK terdistribusi, aktivasi ini harus mengikuti langkah berikutnya yang disebut langkah konsolidasi. Jadi data di SIAK terdistribusi, ini dikonsolidasi sehingga masuk ke SIAK terpusat. Namun sekarang Kuningan sudah SIAK terpusat. Tadi menurut penjelasan Pak Direktur bahwa dengan menggunakan SIAK terpusat, maka data ini tidak perlu dikonsolidasi lagi, akan langsung aktif. Mudah-mudahan kami menggunakan SIAK terpusat ini mulai 13 September 2021. Jadi mungkin yang tadi dinyatakan belum aktif dan lain sebagainya itu produk-produk sebelum itu. Tapi menurut penjelasan tadi Pak Direktur, bahwa menggunakan SIAK terpusat, data ini langsung aktif. Penjelasan mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, demikian ya Pak Darmedi, Sekdes Ya. Taraju. Ya, kemudian yang makasih, lain. Pak. Ya, terima kasih sama-sama, Pak Dar. Darmedi. Oke, kita Yang buka lain lagi tadi yang mana lain. ya? Mungkin sudah bisa. Ada? Langsung saja nyaut yang udah bisa. Maleber. Maleber. Udah. Mekarsari. Tadi mana ya? Mekarsari. Pemdes Mekarsari. Ciwaru, Mekarsari Ciwaru tadi jadi Ciwaru nanya. tadi juga mana? Ciwaru bawah. Ciwaru nggak Nah, bisa-bisa ya? Enggak, yang nggak bisa tuh Maleber. Oh, Maleber ya. Mekarsari. Mekarsari Maleber. Itu Iya. nggak bisa. Oke. Ya, Padahal itu silakan. terbuka loh itu pemerintah Desa Mekarsari ya. Cuman suaranya nggak keluar. Mungkin mikrofonnya atau gimana? Ya, yang lain silakan. Satu lagi Pak. Satu lagi. Dari mana? Dari? Taraju. Oh, Oh, lagi, nambah. Ya nambah. Ya, nambah. Bisa. Bisa, boleh. Ini Pak, ya untuk kebutuhan administrasi di desa,
ini tiap di akhir tahun atau awal tahun kami suka meminta apa file soft copy tentang data kependudukan yang ada di Distrik Capil, Pak. Ya, Nah, kemarin tahun 2021 saya minta susah, Pak. Gak dikasih ya. Siapa yang nggak ngasih, Pak? Dari mana, Pak Eka? Hah? Dari operator di Capil yang di kecamatan apa ya? Yang di Ancaran, Pak, yang di Di sini. iya di Capil Ancaran, Pak ya, yang pusat. Jadi tidak Katanya memberikan nggak bisa memberikan apa Pak, data apa Pak, soft copy? soft copy data kependudukan oh Oke. soft copy yang data perubahan. Ya. ya. Oke, kenapa tidak dikasih ya Pak ya? Padahal udah diminta Ya. oleh pihak desa. Ya. Oh, Oke. Itu aja Pak, makasih. Ya, Silakan. terima kasih Pak Sekdes. Jadi tidak diberikan karena memang kewenangan Pak. Dukcapil Kabupaten Kuningan kewenangannya hanya bisa memberikan data agregat penduduk baik tingkat desa, kecamatan, kabupaten. Untuk data by name by address ini kewenangannya ada di Kementerian Dalam Negeri. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Direktur bahwa di Kuningan sudah ada 18 instansi yang sudah mendapatkan akses pemanfaatan data. Jadi ke depan, bagi pihak-pihak yang ingin memperoleh data seperti itu, harus mengajukan kerjasama dengan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Siapapun itu ya Pak ya? Siapapun Semua itu. instansi sama Iya, berlakukan, instansi. harus ada kerjasama dulu Ya, dengan kalau instansinya vertikal, Ya. itu yang melakukan adalah pusat. Oke. Tapi kalau yang instansinya lokal, itu dari kita mengajukannya ke tingkat pusat. Jadi yang sudah 18 itu salah satunya adalah kecamatan, rumah sakit, dinas sosial, dinas tenaga kerja, itu sudah memiliki akses untuk bisa memasuki base data di pusat. Jadi ke desa juga ini mohon maaf, kewenangan kami di kabupaten hanya sebatas memberikan data agregat saja. Data agregat saja Pak. Kecamatan Sindang Agung sudah masuk itu enggak Pak? Gimana maksudnya Gimana Pak? Ya Kecamatan Sindang Agung sudah ada kerjasama dengan kalau sudah mendapat nanti akan ada username dan password untuk operator kecamatan tersebut Pak. Jadi Bapak bisa bekerja sama atau meminta ke beliau. Tapi itu pun saya rasa membukanya hanya satu-satu dari penduduk itu, tidak bisa meminta daftar keseluruhan. Ya itu. Memang Itu saja Bapak mungkin, untuk Pak. apa Pak datanya Pak? Pak Darmedi. Untuk update kependudukan di desa Pak. Ya kami hanya bisa memberikan agregat Pak. Ya gitu kira-kira Pak. Baik Harus Pak Darmedi ya. ada kerjasama dulu Ya, Pak ya. ya. Sama dulu Pak, buka Dengan kerjasama. Dukcapil Oke, di pusat makasih ya, Pak. Dukcapil kita kalau untuk Dukcapil, tingkat ya. desa dengan Ya. di sini. Tapi kalau tingkatnya vertikal, Vertikal. silakan langsung ke kementerian. Ya. Ya, ke kementerian. Jadi kayak misalnya rumah sakit dan lain sebagainya gitu Pak ya, instansi lain. Oke, silakan yang lain. Ya, kita masih di acara di Dukcapil menyapa masyarakat ya. Badami kolaborasi dengan DMM. Nah itu apa tuh? Dan sudah ada Mekarsari yang ya? masuk Pak Mekarsari ya, sebelah kanan bawah. Oh, Pemdes Malebar. Cipakem. Ngacung lagi Cipakem Pak. Itu yang atas tuh, yang atas. Nah, Ya, itu. yang atas. Nah, Mekarsari kita coba. Silakan Mekarsari. Kayaknya speakernya nggak aktif. Nggak aktif dia mic-nya Nggak aktif ya. itu. Mana dia tadi? Itu malah hilang. Coba itu Pak Malebar mau lagi itu. Cipakem lagi tadi ngacung. Yang dari Mekarsari Oh, minta bantuan minta dia. bantuan sepertinya karena suara Anda tidak terdengar di sini. Wajah sih kelihatan.
Aman wajah mah. Aman. Hanya suara. ini. Suara nggak kelihatan Pak, nggak Ah. terdengar Pak. Sambil menunggu ada lagi mungkin kita tawarkan ke teman-teman semuanya. Pak Pemdes Cipakem mau nanya lagi kayaknya. Pak Arman ya? Pak Arman. Oke, Nama silakan Oke, Pak Arman. Ya, silakan Pak Arman Sekdes Cipakem. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi Pak, mungkin kaitan dengan perekaman Pak. Ya, silakan Pak, perekaman kenapa? Sebelum nanti ke masalah digitalisasi gitu, Pak ya. Ya. Jadi memang di desa kami masih ada, walaupun tidak banyak, ada beberapa yang lansia sudah terlalu ini Pak, lansia banget bahkan cenderung sakit Pak ya. Itu masih ada yang belum melaksanakan Pak, karena memang situasinya hutan akses Pak. Maksud kami, saya menarik yang disampaikan oleh Pak Kadis, kunjungan keluarga Pak, itu dimungkinkan nggak bisa dilaksanakan? Diulangi Pak Arman. Jadi perekaman data Iya Pak, dimungkinkankah di mana maksudnya Pak? perekaman untuk lansia, Pak. Karena ada sebagian ini warga kami yang masih belum perekaman, tapi memang sudah lansia Pak. Oh, lansia. Datang ke rumah ya. Oke, berarti didatangin ke rumah begitu ya Pak? Ya gitu Pak. Baik. Ada lagi Pak Arman? Itu cukup mungkin Pak. Cukup, baik, terima kasih. Pak Yudi silakan. Oke, terima kasih Pak Ulis. Jadi perekaman di rumah itu memungkinkan karena kami punya program yang disebut Si Kuda Cepat. Siap, kunjungi, datangi, dan cetak di tempat. Salah satunya yaitu yang dilakukan kemarin. Kami itu mengunjungi kegiatan jemput bola di lapangan. Nah, salah satunya di Kecamatan Maleber ada 9 desa dan termasuk Cipakem. Sebenarnya ketika tim kami datang ke desa, itu bisa dimanfaatkan jika ada informasi untuk melakukan perekaman bagi lansia, bagi mereka yang sakit, bagi yang difabel, langsung kunjungan rumah gitu. Jadi sebenarnya kami pada prinsipnya Dukcapil bisa. Ya, Jadi Dukcapil bisa, apapun bisa. Itu Jadi syaratnya ini kan sama- sudah dikunjungi Pak ya. ya, Si Kuda Cepat ini sudah berkunjung ke Cipakem sebenarnya. sebenarnya Tapi kemarin mungkin kemarin informasinya terlewat. mungkin kemarin belum masuk, Terlewat. jadi kami tidak turun ke lapangan. Tapi pada prinsipnya kami akan bisa untuk kunjungan ke rumah bagi manula, orang yang sakit, difabel, dan lain sebagainya. ada kuotanya nggak Pak? Minimal berapa? kali? Tidak ada Nggak, kuota bebas itu, ya? tidak ada. Ya, Iya. Nah itu jadi untuk Cipakem bisa didaftarkan Pak. ulang. ya, Ya. ulangi. Ya Pak. Kebetulan di Cipakem nanti jadwalnya tanggal 22 Pak. Oh 22. Datanya 22. Belum jadi Pak Helmi, belum ke Cipakem. Oh belum. Belum. Oke Pak Ulis, jadi tinggal didata aja nanti pada tanggal 22 siapa yang akan pelayanan di balai desa, siapa yang harus dikunjungi ke rumah, didaftar aja Pak, nanti tim kami akan turun. Ya. Siap. Terima kasih Pak. Baik, Terima kasih Pak Arman. Mudah-mudahan bisa disampaikan dan disosialisasikan juga kepada masyarakat di Cipakem Maleber ya Pak ya. Oke, terima kasih. Ya, kemudian kita lanjutkan lagi dengan beberapa peserta Zoom yang mungkin ingin bertanya langsung. Tidak hanya dari kecamatan, kita juga banyak instansi lain yang tergabung saat ini ya. Ya, Nah itu siapa tuh? Ada suara tuh. Mekarsari ya? ada yang angkat tangan, Rumah Sakit Juanda. Rumah Sakit Juanda. Ya, Rumah Sakit Juanda? belum. Oh belum. Pemdes siapa tuh? Ciangsana ya? Ciangsana. Ya, kita cari lagi. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Mekarsari sebenarnya pengen tapi tidak bisa juga. Ya. Tadi ada 2 Pak, di bawah 1, di atas. Oh, Mekarsari yang mana tuh? Itu yang bawah. Yang bawah coba. Aduh, Kamera. Mekarsari. Nggak Ya, bisa-bisa itu. Udah pengen banget tapi nggak keluar bisa. lagi ya. Oke, ya silakan Pak Oh, ganti dicoba. orang. Ganti orang coba. Oke. Halo Pak. Bisa Pak? Bisa mendengar? Ya.
Silakan dimanfaatkan ya, dimanfaatkan kesempatan buat bertanya langsung dengan Bapak Kepala Dinas di siang ini di acara Badami kolaborasi dengan DMM di Dukcapil menyapa masyarakat. Ini bisa dimaksimalkan dengan bertanya langsung saat ini lewat Zoom meeting. Ya. Ada lagi yang bisa masuk? Pemdes siapa itu? Cisantana. Cisantana. Pemdes Cisantana, Bapak? Ya, Baik. silakan. Ya, silakan, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kadis. Waalaikumsalam. Dengan Baik, siapa, Pak? perkenalkan saya dengan Pak Ano, Kepala Desa Cisantana, Kecamatan Bapak Amo. Cibubur. Pak Amo Anon. ya. Pak Ano. Ano. Baik, ini Pak, di kami di Desa Cisantana ini saat ini kan ada penyederhanaan untuk RW dan RT. Jadi yang tadinya 53 ini sudah menjadi 49. Nah, tentu ini berimbas kepada perubahan data penduduk KTP di masyarakat. Nah, ini kami mohon bantuan, barangkali langkah apa yang harus kami lakukan, terutama untuk nanti kan update data KTP dan KK tentunya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga ada satu sistem digital untuk mendukung pelayanan masyarakat, yaitu dengan akses basis data kependudukan. Apakah memungkinkan kami nge-link ke sistem data di Dukcapil sehingga data yang dari Dukcapil ini tidak harus kami upload satu persatu ke sistem web kami, Pak. Itu barangkali itu aja dulu, Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kadis. Terima kasih Pak Kuwo. Terkait dengan perubahan kewilayahan, baik itu pemekaran maupun tadi penyederhanaan, itu memang ada konsekuensi pada perubahan dokumen kependudukan bagi warganya. Ajukan surat saja Pak kepada kami untuk nanti dilakukan penyesuaian data sesuai dengan kondisi wilayah saat ini. Jadi kalau yang tadinya punten ada 53 RT, misalnya sekarang hanya 45 RT, berarti ada RT yang hilang disesuaikan, nah itu tinggal laporkan saja. Nanti data penduduk itu akan kami update sesuai dengan RT-nya saat ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi sudah juga disampaikan terkait dengan pemanfaatan data itu dibatasi oleh kewenangan. Kami Dukcapil Kabupaten kewenangannya hanya sampai agregat data, Pak. Jadi untuk akses data aplikasi yang Bapak miliki dengan aplikasi yang ada di Dukcapil tentunya bukan kewenangan kami, Pak. Itu berada di kewenangan pusat karena Kuningan sudah menggunakan SIAK terpusat. Servernya ada di Pasar Minggu Jakarta. Jadi kami tidak bisa untuk itu, tapi bila mana Bapak penasaran silahkan berkirim surat ke Dirjen Dukcapil untuk memperoleh tanggapan lebih lanjut. Itu saja mungkin Pak, terima kasih. Ya, Pak Arnold itu ya. Kuwo dari tiang sana ya? Cisantana. Oke. Ya. Ada yang lain silakan. Mudah-mudahan puas dengan jawaban Pak Kadis ya. Jadi ada RT, satu RT apa ya yang hilang? Oh, oke. Baik, kita lanjutkan kembali. Silakan, tadi ada yang menyapa juga ingin bertanya langsung dengan Pak Kadis siang hari ini. Iya. Oke, langsung saja ke teman-teman. Iya. Tadi yang rumah sakit kayaknya. Ya, Pak. siapa tuh? Mekarsari Maleber. Oh, yang Maleber ya, Pemdes silakan Mekarsari akhirnya. Maleber. Dengan siapa, Pak? Itu tadi telebet-lebet, Pak. Tuh. Ya. Ya, silakan. Dengan siapa, Pak? Selamat berjumpa kembali, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Dukcapil yang telah menyelenggarakan meeting ini. Kami aturkan banyak terima kasih. Kami di desa mungkin banyak sekali Pak permasalahan tentang kependudukan. Karena dalam hal ini kependudukan itu vital. Dan salah satu
mode profil desa. Karena ada desa pasti ada penduduk, Pak. Tadi sudah dijabarkan oleh teman-teman, kami di desa sangat kesulitan untuk mendapatkan data kependudukan yang real, yang bisa sama dengan ada di data siap. Memang kami sangat mengerti, Pak, pelaturan yang undang-undang yang dikeluarkan oleh Dagri itu hanya kalangan yang berbasiskan itu perjanjian gitu, Pak. Tapi kami di desa tatkala akan melaksanakan pemilihan kepala desa atau pemilihan pilkada dan lain-lain, itu kami sangat membutuhkan data, Pak. By name ataupun by address. Itu kami sangat butuh. Kami mohon kepada Kepala Dukcapil untuk Kabupaten Kuningan, kami mungkin kasih pemerintahan sekecamatan, sekabupaten Kuningan sangat mengharapkan, Pak, apabila kami datang untuk meminta data pendudukan, karena permasalahannya begini, Pak. Untuk mendaftarkan kependudukan itu sekarang kan dibebaskan untuk langsung datang ke Capil. Sedangkan kami di desa tidak punya data sedikit pun. Untuk itu kami itu tiap bulan harus melaporkan penduduk yang ada di desa masing-masing. Kami ini laporan apa itu di desa? Kalau misalkan datang ke Capil kan itu langsung diterima tanpa ada pengajuan atau pengantar dari desa. Tapi itu kami sangat pahami karena itu sudah sesuai aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Yang kami harapkan dari Dukcapil hanya itu, apabila kami dari rekan-rekan pemerintah kasih pemerintahan memohon data kan itu kiranya ada kebijakan dari Capil gitu aja. Terus kami tanyakan, Pak, untuk Sidakep, dulu kan ada program Sidakep ya, Pak ya? Itu kan mana, Pak? Sekarang nggak ada. Sekarang udah nggak ada Sidakep ya. Dan mungkin besok kami dari Desa Mekarsari akan kedatangan dari Dukcapil untuk pelaksanaan rekam EKTP yang dilaksanakan oleh program Dukcapil ya. Untuk Mekarsari besok hari Kamis tanggal 17. Dan kami sudah wawarkan kepada semua warga untuk semua datang ke Desa Mekarsari. Mungkin itu, Pak, yang bisa saya sampaikan sementara. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa tadi, Pak? Dengan Pak siapa? Saya Pak Warson dari Desa Mekarsari, kasih pemerintahan Desa Mekarsari. Lokasi pemerintahan Pak Warson ya? Ya. Oke, silakan Pak Kadi, silakan. Terima kasih Pak Bihi. Ya, ya. Terkait dengan data, sekali lagi tadi sudah disampaikan aturannya, Bapak juga memahami hal itu. Terkait dengan program Sidakep, aplikasinya masih ada, Pak. Tapi kami tidak punya kewenangan untuk menggunakan itu kembali. Jadi aplikasinya masih ada, Pak. Sidakep nggak kemana-mana. Ya, masih ada, tapi tidak bisa dipergunakan karena kewenangan. Kemudian terkait dengan Pilkades, data yang dibutuhkan, pemilu dan lain sebagainya, itu sekali lagi, untuk data by name by address, kewenangannya ada di Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Dukcapil. Jadi bila mana memungkinkan ke depan akan ada pilihan, butuh data, hak pilih dan lain sebagainya, saya yakin kewenangan itu ada di Dukcapil, dan bila mana desa memohon, ya mungkin kebijakannya ada di sana, akan diberikan atau tidak, tetap itu kewenangan di Dukcapil Pusat. Kemudian terkait tadi untuk pelayanan besok hari 17, terima kasih kalau sudah diwawar ke masyarakat, kami siap melayani untuk beberapa dokumen. Perekaman KTPL, pembuatan KTP, pembuatan KK, KIA, akta lahir, akta mati, insya Allah akan kami laksanakan langsung di tempat. Si kuda cepat, siap kunjungi, datangi, dan cetak di tempat.
Mudah-mudahan nanti di Mekarsari tanggal 17 bisa terlaksana dengan lancar. Itu saja mungkin Pak. Terima kasih. Amin. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Ciawi Gebang. Ciawi Gebang, mau bertanya? Belum. Oh, belum ya. Oke. Silakan yang mau bertanya. Dari Disduk Capil mungkin mau nanya. Ya, nggak Satu mungkin. kantor ya. Oh iya, satu kantor. Nggak mungkin. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Kalau seandainya tidak ada, mungkin kita Tutup cukupkan. saja. Ya. Dan mungkin yang terakhir bisa disampaikan Pak Kadis mengenai data kependudukan ini dan apa yang harus diketahui oleh masyarakat luas. Silakan Pak. Terima kasih sebagai closing statement. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman di masyarakat Kabupaten Kuningan yang telah mengikuti kegiatan ini baik melalui Zoom meeting maupun melalui siaran radio Mega Suara 89,8 FM. Mudah-mudahan informasi yang diterima hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Kemudian yang kedua, ingat bahwa Kuningan tahun 2022 go digital. Jadi insya Allah nanti sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat, Kabupaten Kuningan dengan SIAK terpusatnya akan segera menerapkan digital ID, dokumen kependudukan yang berada di dalam smartphone. Nah mudah-mudahan karena kami yakin Bapak Ibu semua smartphone bukan barang yang aneh, tapi sudah menjadi barang yang biasa dipegang sehari-hari, insya Allah untuk digital ID ini bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk Bapak Waalaikumsalam. Yudi Nugraha, Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Kuningan. Kuningan. Kawan-kawan semua, kami ucapkan terima kasih juga sudah mengikuti Zoom meeting dan juga mendengarkan langsung di 89,8 Mega Suara Kuningan, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dalam kesempatan berikutnya pada program berikutnya BMM atau apa namanya? Badami. Badami kolaborasi dengan DMM. DMM. Disduk Capil menyapa masyarakat. Selamat sore. Untuk kesempatan kali ini kita ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.